Selamat pagi guys. Pagi ini kita akan membahas tentang S3M, surat izin keluar masuk Jakarta, dan untuk apa saja sih peralatan-peralatan yang harus kita gunakan saat perjalanan atau untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari seperti kita ini sebagai pelaut pada saat bekerja atau untuk ada aktivitas-aktivitas yang mengharuskan kita pakai masker, pakai alat-alat pelindung diri. Nah, fungsinya untuk apa? Ya biar kita terhindar dari debu, biar kita selalu sehat dimanapun kita berada pada saat bekerja atau apapun, supaya sehat-sehat selalu, karena keluarga di rumah menanti kepulangan kita. Maka dari itu jangan bandel guys, harus ikutin aturan pemerintah, ikutin protokol kesehatan. Yaitu seperti kalau orang rumah ya di rumah aja, kalau kita yang di kapal ya di kapal aja, jangan bandel. Tapi kalau memang harus pergi, misalnya yang sudah selesai kontrak kerjanya, harus pulang, harus sign out, ya apa boleh buat. Kalau memang itu harus dikerjakan. Tapi selain daripada yang tidak kontrak kerja, dimohon untuk bertahan dulu sampai keadaan normal kembali, baru boleh turun. Kasihan keluarga, kasihan anak istri yang setiap hari menunggu di rumah, menunggu di kampung, sedangkan kita yang nggak mau ikutin protokol pemerintah. Dan apabila emang harus pergi, persiapkan dulu apa yang harus dipersiapkan untuk saat perjalanan, apa yang dibutuhkan, persyaratannya apa aja. Dan maka dari itu, hari ini saya akan men-share atau membagikan cara membuat SIKM sama peralatan perlindungan diri seperti apa aja. Nanti akan saya bagi ke sini, nanti akan saya kasih tahu biar bermanfaat buat banyak orang, saling berbagi pengetahuan, saling berbagi ilmu. Apa yang kita miliki kita bagi ke orang lain. Dan sekarang kalau pergi atau terbang, kalau tidak ada tes swab atau PCR, tidak akan boarding. Kalau tidak ada tes swab PCR, tidak akan terbang. Dan di mana kita harus tes swab atau PCR? Yaitu di tempat keberangkatan. Misalnya kalian turun di mana, ya disitulah tempat kalian ngurus tes swab, PCR dan lain-lain.
dan juga sebelum turun minta surat jalan dari kantor atau dari agen biar makin mudah untuk perjalanannya. Walaupun ribet tapi harus tetap diusahakan biar ada dibikinkan surat jalan gimana pun caranya. Karena biasanya sih nggak semua kantor bisa ya. Ya semua kantor mau menguruskan surat jalan. Tapi kayak saya kemarin dari kantor pusat di Jakarta nggak bisa. Tapi saya saya mengurusnya melewati agen PT yang ada di tempat kapal saya sandar, tempat kapal saya bongkar. Oke, itu aja guys, kita lanjut ke pembuatan SIKM secara online. Tadi malam saya udah bikin tapi lagi bermasalah sistem pendaftaran online-nya, lagi bermasalah komputernya atau penyimpanan datanya itu lagi bermasalah. Hari ini saya akan coba untuk daftar lagi, mudah-mudahan bisa. Semoga berhasil. Nanti cara bikinnya bagaimana akan saya kasih tahu. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Tuh, data identitas pemohon, data penjamin, dan lain-lain. Nah, file-file lainnya kalian di scan bentuk PDF. Kalau KTP, khusus KTP PNG. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Maaf karena saya tampilkan semua. Data penjamin, data keterangan, data surat kelengkapan, KTP, PDF, foto, JPEG, foto PNG, surat keterangan, PDF. Pokoknya khusus foto doang yang PNG. Yang lainnya PDF, JPEG, JPG boleh. Nah, itu ketentuan dan syaratnya untuk mengajukan permohonan. Dibaca baik-baik. Saya setuju dan buat permohonan. Kita ngajukan guys. Ternyata sampai saya lagi diajukan tapi saya klik berapa kali ini. Tuh lihat, highlight. Maaf, ini saya sensor. Sengaja saya nggak tampilkan karena identitas. Ini bisa di print nggak? Bisa di print nggak? Hah? Ya mau di print, gimana caranya nih?
Ya? Apa? Iya. Nah, jika kalian mau bikin caranya seperti ini, harus benar-benar lengkap. Identitas pemohon, identitas penjamin, data keterangan, data surat pelengkap. Surat pelengkap itu kayak surat surat izin jalan, surat perjalanan dari instansi, dari dari instansi pemerintah atau dari perusahaan, dari RT RW, pokoknya, atau surat keterangan pernyataan kesehatan dari instansi kesehatan atau rumah sakit kesehatan. Mau di print? Yang kayak mana? Ini udah ada semua. Udah saya isi semua. Sudah saya konfirmasi tadi, lagi diproses. Cuman ini mau saya print aja. Udah saya ajukan. Ini kan ada keterangan lagi diproses aja, lagi diajukan statusnya. Ini nanti menunggu itu juga masuk katanya. Ya, Tunggu diterima dulu. biasanya lama nggak? Nggak tahu kalau dengan keterangan sih kan aturannya gitu nih. Ya, kalau baca tadi kan. Nah, Nanti sudah habis proses itu kan ada kita tunggu lagi dia. nah. Itu lagi nunggu proses diajukan, guys, sambil kita lihat-lihat nunggu sampai keluar, nunggu pembalasan dari proses diajukannya. Nih musiknya bikin pusing ini, banyak ada malah bikin pusing. Cengkel saya sama musiknya nih. Ini kan nunggu ini kan ada permohonan ditolaknya gitu apa terima kan. Selesai. Jadi nanti ada keterangan, kalau ada berubah keterangan itu kan. Cuman dapatnya lama apa enggak ini? Lagi diajukan. Ya, nanti kalau ada di download ya nanti itu kalau udah keluar. Berarti sih nunggu aja nih sih. Ya, ditunggu dulu. Tapi nggak tahu juga hitungannya tadi hitungannya. Saya belum pernah juga sih buat ini. Tapi kalau udah baca-baca keterangannya, nampaknya dulu nunggu statusnya. Ini maksudnya diajukan kemana ini? Iya, ke ini sana kan kita masuk sama juga kita sebenarnya mau surat. Jadi kita ajukan dulu, dan makanya kita masukkan persyaratannya. Nanti diterima atau tidak terima sama orang tuh ya tergantung orang tuh nanti dari DKI-nya gitu. Oh yang Ya kalau diterima dia, berarti dikirimnya surat ke kita, surat yang untuk surat pengantarnya gitu. Surat keterangan surat jalannya tuh. Karena kan belum masih statusnya kan masih diajukan nih. Jadi kalau udah statusnya ada diproses atau apa nanti kan baru. Jadi kalau udah diinginkan dari terima
diterima statusnya kan, nah baru berarti biasanya ada tanda itu. Kalau umum sih website kayak gini kayak gitu dia ada nanti kalau pas lagi keluar kan ada nanti kayak tanda printnya nanti itu di tandanya. Sekarang kan ada kita tanda printnya baru. Ya berapa lama saya tak tahu juga karena kondisinya belum pernah coba juga sih buat ini. Ada juga orang coba. Nomor kalau kan bisa ditengok ya nomor status telepon kita. Masih kan minta nomor telepon dia tadi kan? Nah, kan di sini kan ada nomor untuk lihat apanya kan statusnya itu. Nah, nanti masuknya nomor telepon kita tuh cari status kita seperti apa. Maaf ya, saya sensor karena nomor pribadi guys. Ini pemohon dan Diajukan ya. Masukin aja. nunggu aja. Aha. Oke guys, Ini adalah masker. Contohnya yang saya pakai itu. Oke. Satu kotak itu buat ganti-ganti saya. Itu kacamata buat saya pakai saat ke jalan. Itu sarung tangan kayak oke aja. Sarung tangan plastik banyak sekali dikasihnya. Tuh kayak gitu guys, banyak sekali.
Jadi pakainya itu ganti-ganti, kita masuk lagi ke tempatnya biar nggak kotor. Ini kayak sarung tangan yang biasa dipakai koki-koki itu. Nggak tahu, kemarin dikasih sama, suruh pakai aja sama Mas Indomaretnya. Nah, ini yang mau saya ambil ini adalah masker yang saya beli sendiri. Atau kemarin order pada saat di kapal. Ini dia guys maskernya, kita kayak gitu maskernya, kita pakai dulu guys. Kita pakainya lumayan ribet karena jepit telinga, lumayan sakit tuh guys. Pakainya double biar tambah jos, biar tebal, nutupin hidung sama mulut dari debu. Itu dia guys, udah ganteng belum? Pakai tambah lagi kacamata. Kalau kayak gini kan udah ganteng. Jadi pakainya itu bukan saat di perjalanan aja, pakainya itu saat bekerja atau apapun. Apalagi yang orang-orang yang kerja di takbut, saat bekerja di tongkang, bersihin tongkang, itu harus wajib dipakai, biar terhindar dari debu atau kotoran-kotoran tongkang. Nah, ini yang saya ambil adalah surat SIKM sama surat-surat kesehatan, surat-surat perjalanan dari agen, surat izin jalan dari agen perusahaan kita, dari perusahaan yang saya bekerja. Nah, kayak gini guys. Itu suratnya kayak gitu. Ini saya tutup guys. Nah, itu kode suratnya, yang di atas tertulis nama perusahaannya. Nah, itu keterangannya kayak gitu. Itu cap stempel perusahaan sama agennya. Kalau ini tiket pesawat boarding, jangan dibuang. Ini tiket waktu saya mau on board tahun 2019, masih saya simpan karena buat safety, takutnya suatu saat saya perlukan, jadi saya simpan baik-baik. Saya juga beruntung loh, masih saya simpan, untung nggak saya buang.
Nah ini kayak gini guys, 24 September 2019. My name is tanggal dikeluarinnya tanggal 23 September. Kalau yang satu ini adalah tanda terima untuk naik kapal atau namanya operasi on board. A few moment later, kita simpan lagi guys biar rapi, biar langsung capcus ke bandara, biar sekalian packing, biar langsung berangkat on the way bandara, langsung capcus. Nah untuk ini guys, surat-surat kesehatannya, surat hasil tes alat-alat kesehatan, sama surat-surat kesehatan, kelapa perlengkapan yang bikin pusing guys jalanan. ngurusnya. Hasil tes ya, Tapi ya sharing udah nggak apa-apa lah keluar kesehatan. ini Nama instansi RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Kayak gitu guys. Itu surat keterangan. Ini maaf kayak gini guys. Maaf saya tutup lagi karena identitas biar nggak tersebar. Maaf juga kalau kurang jelas. keterangannya ya, begini. Kayak gitulah guys, surat tes kesehatan atau swab PCR. Sehat, tidak ada tanda-tanda COVID-19. Nah, itu stamplnya. Terima kasih kepada Nah, untuk kalian yang mau terbang, selalu diberikan kesehatan. inilah persyaratannya biar bisa terbang. Kita bisa dapat menjalani kehidupan Sebenarnya kita sehari-hari. hanya tes COVID aja bisa sih, cuman lebih afdol lagi kalau swab PCR. Cuman dia berlakunya hanya 3 hari Hasil mulai tanggal keluarnya. hasil tes lab. Kemarin saya datang pengendaranya telat gara-gara ini ngurus SIKM-nya yang ribet. Maaf itu saya tutup guys karena identitas. Karena saya bukan artis, jadi saya tutup aja lah. Tutup aja biar cukup yang ini aja cukup nih. Bagian-bagian poin pentingnya. Kayak gini guys. Dan ini yang kemarin yang sudah saya persiapkan buat safety. Nah ini adalah Kacamata, masker sama sarung tangan, kacamata sarung tangan. kemarin saya beli guys. Kayak gitu. Sarung tangan plastik. Ini kayak gambar-gambar ini, gambar-gambar sayur mayurun, kayak mau tukang kayak koki aja ini. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga buat kesehatan. Itu kayak gitu guys. Aja yang penting buat melindungi kita. Jadi Ini harus masker, siapin aja lah safety. masker Lindungilah diri Anda guys. biar kalian nggak tertular
Sehat itu mahal guys. Bisa kita persiapkan. Saya aja sampai sesak napas ini gara-gara biaya kesehatan sama ngurus SIKM itu, sampai sesak napas saya. Buat penting ini buat kalian, ini kalian siapkan, jangan cuma buat perjalanan aja, ini kalian siapkan, kalian cek juga. Jadi kalian sebelum terbang bisa tahu kalian sehat apa enggak. Kalian harus persiapkan dulu. Ini saya nggak disuruh, semuanya harus lengkap baru buat periksa atau apa. Biar nanti di bandara nggak ribet-ribet. Saya datangi rumah sakit, kebetulan kalau lagi sampai sadar CR ya cukup tes COVID-19 aja jadi saya izin turun kalau ke rumah sakit. yang nggak tahu juga sih ini kalau di bandara yang lain. RS Di Pekanbaru ini cuma katanya sih izin tes COVID-19 aja cukup, tapi saya udah buat tes lebih afdol lagi, saya ambil saya swab sakit atau tidak. walaupun mahal, Hasilnya negatif guys, sampai sesak napas. rasanya tuh Ya nggak apa-apa lah ya, Tuhan biar selalu memberikanku kesehatan, biar hasilnya lebih mantap lagi. Saya ngomong aja sampai tarik napas. Ini karena ini sudah lengkap. Ini kayak gini guys. Ini sudah lengkap, jadi kita Itu dokternya sampai berapa dokter itu yang periksa. Semoga yang subscribe sehat-sehat selalu, diberikan kesehatan. Amin. Sudah lengkap. Bye bye. Tinggal SIKM.